在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat Wang Lin melangkah di udara menuju sang jenderal, rambut panjangnya tergerai di belakangnya. Dia seperti dewa iblis dengan sedikit kekejaman dalam ekspresi dinginnya. Setelah memecahkan keruntuhan ketujuh, dia hanya berjarak 50 kaki dari jenderal iblis. Ekspresi umum sayap kiri sangat serius saat dia melihat Wang Lin. Pada saat ini, keruntuhan ke-8 muncul dari kehampaan seperti banjir dan memasuki dunia. Keruntuhan ke-8 ini menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ia berubah dari tak berwujud menjadi berwujud dan menghantam Wang Lin seperti banjir sungguhan. Dengan tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual iblis, mata Wang Lin berbinar dan dia berjalan langsung menuju keruntuhan ke-8. Saat tubuhnya menyentuh keruntuhan ke-8, api iblis di sekelilingnya tiba-tiba meningkat. Itu berubah menjadi aura iblis yang menembus langsung ke langit. Saat ini rasanya seluruh dunia dipenuhi aura iblis. Keruntuhan ke-8 belum hancur, tetapi keruntuhan ke-9 muncul secara diam-diam. Wang Lin sedikit mengernyit, meskipun dia telah berubah menjadi iblis dan memiliki cita-cita iblis, hati daunnya masih stabil. Namun, jika dia terus menjadi lebih jahat, akan sulit bagi hati daunnya untuk tidak terpengaruh. Wang Lin sangat akrab dengan kelemahan berjalan di jalur setan. Pada saat ini, keruntuhan ke-8 dan ke-9 telah tiba. Wang Lin dengan cepat mempertimbangkan pilihannya dan segera mengambil keputusan. Dia melihat ke arah jenderal iblis, yang sekarang hanya berjarak 30 kaki. Setelah menghela nafas, alih-alih menyerang ke depan, dia malah mundur. Dia mundur begitu cepat sehingga tubuhnya benar-benar menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Jenderal sayap kiri terkejut. Matanya sedikit berkilat dan dia tertawa keras. Anda tahu kapan harus mundur dan Anda memahami kapan harus mengambil keputusan yang tepat. Bagus. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan serangkaian suara gemuruh, 10 tinju yang runtuh menghilang. Saat ini, langit dan bumi tampak kembali normal. Meskipun kamu tidak mematahkan 10 tinjuku, kamu cukup kuat untuk menjadi seorang komandan. Saya, Jenderal Sayap Kiri Yun Lihai, memberi Anda posisi komandan kota iblis kuno dan 10.000 tentara iblis. Saat sang jenderal berbicara, tangan kanannya terulur. Token hijau tiba-tiba muncul dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral. Setelah menangkap token itu, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, Jenderal. Kamu bisa istirahat dulu di kota. 7 hari dari sekarang seseorang akan membawamu ke barakmu." Yun Lihai memandang Wang Lin dengan sedikit kekaguman sebelum tubuhnya berkedip dan menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Setelah melihat semua ini, Yao Qikui hendak berbicara, tetapi Wang Lin bahkan tidak melihatnya sebelum berbalik dan pergi. Alis indah Yao Qikui berkerut saat dia mendengus dan pergi. Wang Lin dengan santai berjalan ke kejauhan, dan saat dia berjalan pergi, aura iblis di sekitarnya perlahan menghilang. Ini sudah menjadi pusat kota iblis kuno, jadi setelah setengah jam, jalan-jalan besar dan gedung-gedung tinggi muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin duduk diam sambil berkultivasi di dalam sebuah penginapan. Dia duduk di sana selama 4 hari 4 malam. Rambutnya berangsur-angsur menyusut kembali seperti semula. Meskipun berjalan di jalur iblis memungkinkan mantranya mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kelemahannya juga sangat besar. Dao Wang Lin bukanlah dao iblis, jadi ketika tubuhnya dipenuhi dengan cita-cita iblis, itu tidak cocok dengan hati daonya. Jika ini berlangsung terlalu lama, jantung daonya akan terpengaruh, dan Wang Lin tahu bahwa dia akan sepenuhnya menjadi seorang kultivator iblis. Selain itu, karena ketidakcocokan dengan hati daonya, pikirannya akan diambil alih oleh cita-cita iblis. Kemudian dia akan menjadi monster tanpa sedikit pun kewarasan. Dia hanya akan bisa menjaga kewarasannya jika dia mengabdikan hatinya pada jalur iblis seperti si Tunan. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak akan melakukan kesalahan seperti ini. Ketika dia memasuki jalur iblis,
dia menghitung dalam hatinya sudah berapa lama dia berada di sana. Dia terus-menerus memikirkan tentang bagaimana memasuki keadaan iblis tanpa membiarkannya mempengaruhi hati Daonya. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mundur ketika keruntuhan ke-8 dan ke-9 tiba. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tapi jika dia melanjutkan, jantung Daonya akan terpengaruh. Juga, alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk memasuki keadaan iblis selain belajar tentang kekuatan iman adalah untuk mendapatkan posisi luar. Setelah menunjukkan kekuatannya, meskipun dia tidak melewati keruntuhan ke-8, dia tahu bahwa sang jenderal tidak akan memberinya posisi yang lebih tua begitu saja. Jika Yun Lihai ini benar-benar buta, Wang Lin akan segera meninggalkan kota iblis kuno dan kembali ke sukunya. Paling-paling dia hanya akan kembali lagi nanti dan menaklukkan kota ini. Setelah menghabiskan 4 hari 4 malam di penginapan, Wang Lin akhirnya menekan cita-cita iblis di tubuhnya ke satu titik dan menyegelnya di dalam dirinya. Cita-cita iblis ini tidak mungkin dihilangkan, dan Wang Lin tidak ingin menghapusnya karena bila digunakan dengan benar, hal itu dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. 13 dan Hu Pao telah tiba di penginapan 1 hari yang lalu dan menetap di 2 kamar di sebelah kamar Wang Lin. Alasan mereka berdua dapat menemukannya adalah karena Wang Lin memanggil mereka dengan akal sehatnya. 7 hari hampir habis. Jenderal Iblis berkata bahwa seseorang akan membawaku ke barak. Saat Wang Lin merenung, ekspresinya berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu. Tak lama kemudian, suara 13 terdengar dari luar. "Leluhur, seseorang ingin bertemu denganmu." Ekspresi Wang Lin normal saat dia dengan tenang berkata, "Masuk." Setelah mengatakan itu, pintu dibuka oleh seseorang. 13 dan Hu Pao masuk bersama 1 orang lainnya. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, dia mengenakan pakaian hitam, sangat kurus, dan saat dia memasuki ruangan, aura dingin mengelilingi sekitarnya. Saat dia memasuki ruangan, pandangannya tertuju pada Wang Lin, yang sedang duduk di tempat tidur. Setelah memeriksa Wang Lin, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Salam, Komandan Wang." Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan tanda hijau dengan cepat muncul di tangannya. Dia melemparkan token itu ke depan. Pengurus tentara menangkap token itu, melihatnya dengan cermat, mengangguk, dan mengembalikannya. Lalu dia menggigit bibirnya dan menarik udara. Segera, formasi berwarna merah darah terbentuk di udara. Formasi ini terlihat sangat rumit, tapi Wang Lin bisa melihatnya sedikit. Wang Lin mengambil kembali token itu dan dengan lembut berkata, "Transfer array." Pengurus tentara mengangkat matanya untuk melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang adalah orang yang duniawi, ini memang array transfer. Namun, ini berbeda dengan susunan transfer kultivator Anda, itu diciptakan oleh Kaisar Iblis untuk digunakan untuk transfer tepat." Dengan itu, dia mengambil langkah ke dalam susunan berwarna darah dan menghilang. Hanya kelompok 3 orang Wang Lin yang tersisa. 13 sangat bertekad saat melangkah ke dalam barisan. Dia telah menjadikan tugasnya dalam hidup untuk melindungi leluhur, dan susunan transfer ini sangat aneh, jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu. Melihat tindakan 13, Wang Lin diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Dia berdiri dan berjalan ke dalam barisan. Hu Pao mengeluh dalam hatinya dan segera mengikuti Wang Lin. Saat Wang Lin berjalan keluar dari sisi lain susunan transfer, dia mendengar suara gemuruh yang terorganisir dan menggemparkan bumi datang dari segala arah seperti guntur yang menggelinding. 13 orang yang berada di depan langsung terkejut dengan hal ini dan terpaksa mundur beberapa langkah karena suara tersebut. Dia sudah terluka akibat kejadian sebelumnya, dan guncangan ini menyebabkan darah di tubuhnya mendidih, memaksanya untuk batuk seteguk darah. Adapun Hu Pao, meski tidak terluka, tubuhnya tidak sekuat 13. Di bawah serangan itu, energi spiritual iblis di dalam dirinya menjadi tidak terkendali dan mengamuk di sekujur tubuhnya. Wajahnya benar-benar pucat. Jika bukan karena leluhur ada di sini dan dia tidak ingin membuat leluhur kehilangan muka, dia pasti sudah duduk untuk mengatur energi spiritual iblis di tubuhnya. Namun, semakin dia mencoba menahannya, semakin ganas energi spiritual iblis di tubuhnya. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari luar, dan dalam sekejap energi spiritual iblis di dalam tubuh Hu Pao menjadi patuh seolah-olah mereka telah bertemu dengan leluhur mereka.
Energi spiritual iblis dengan cepat kembali ke meridiannya dan kembali normal. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dari bahu Hu Pao dan maju selangkah. Seutas energi spiritual surgawi memasuki 13 dan berputar 1 kali di dalam tubuhnya. 13 merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan luka-lukanya agak pulih. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat sekeliling dan memeriksa area tersebut. Ini adalah barak yang dibangun dengan batu hitam yang lebarnya sekitar 50 km. Di tepi barak ada tembok setinggi puluhan kaki. Ada fluktuasi energi spiritual iblis di dinding ini, artinya ada mantra yang memperkuatnya. Wang Lin muncul di tengah barak. 100 kaki di depannya berdiri barisan tentara iblis berbaju besi berdiri tegak. Mereka semua mengeluarkan untaian aura hitam seolah-olah mereka semua adalah dewa iblis. 1000 tentara iblis membuat resimen, dan saat ini 10 resimen berdiri di sana mengelilingi Wang Lin. Gelombang niat membunuh yang kuat dengan cepat menyebar. Niat membunuh 10.000 orang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Terutama karena semua prajurit iblis ini memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis, dan ada orang yang memiliki lebih dari 100 peringkat. Terlepas dari semua itu, para prajurit ini semuanya tangguh dalam pertempuran dan telah membunuh banyak orang. Dengan semua pembunuhan yang telah mereka lakukan hingga saat ini, niat membunuh telah tertanam di dalam tulang mereka. Di bawah niat membunuh yang intens ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Keheningan seperti ini sangat menakutkan. 10.000 pasang mata semuanya tertuju pada satu orang. Lokasi tatapan mereka juga merupakan tempat mereka memusatkan seluruh niat membunuh mereka. 10.000 tatapan ini tidak lebih lemah dari 10.000 pedang terbang. Wang Lin berdiri di tengah dengan sangat tenang. Satu-satunya hal yang melihat kembali 10.000 tatapan ini adalah matanya yang dingin. Pengurus tentara itu mengungkapkan sedikit ejekan ketika dia terbatuk dan berkata, "Di mana Komandan Sima?" Dengan itu, suara kuda segera terdengar dari kejauhan. Seekor binatang raksasa dengan satu tanduk bergegas mendekat. Binatang itu sangat cepat dan menerjang seperti gelombang yang menerjang. Ada seseorang yang berdiri di belakang binatang itu. Sebelumnya ketika dia pertama kali melihat Wang Lin muncul, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan, tapi itu segera digantikan oleh niat membunuh. Saat orang ini menyerbu langsung ke area tersebut, semua prajurit menyingkir untuk memberi jalan baginya untuk menyerang langsung ke arah Wang Lin. Pengurus tentara melambaikan lengan bajunya untuk menciptakan hembusan angin untuk menerbangkan tanah, lalu dia berbalik ke arah orang berbaju hitam dan berkata, "Ini adalah komandan yang baru diangkat. Wakil Komandan Sima, apakah kamu tidak akan menyambutnya?" Dia sengaja menekankan kata, "Wakil Komandan." Orang berbaju hitam memandang Wang Lin dengan ekspresi muram dan dengan dingin berkata, "Sima Yan menyapa komandan." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat orang itu dan berkata, "Kita sudah bertemu." Sima Yan mendengus dingin dan melepas helmnya. Itu adalah orang berwajah muram dari restoran. Pengurus tentara memiliki pandangan yang tak terduga di matanya saat dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang, karena saya sudah membawamu ke sini, saya harus kembali. Saya masih harus melapor kembali ke jenderal." Wang Lin tersenyum tipis. "Terima kasih." Setelah dia pergi, seluruh barak menjadi sunyi, hanya suara nafas yang terdengar menggema di area tersebut. Sima Yan dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, "Semua 10.000 prajurit lapis baja hitam selain 6 yang tidak sadarkan diri dan tidak bisa bangun ada di sini." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat tentara iblis itu. Apa yang dilihatnya adalah permusuhan dan penghinaan. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, "Kalian semua boleh pergi." Tak satu pun dari tentara iblis itu bergerak sedikit pun. Semua pandangan mereka tertuju pada Sima Yan. Selama Sima Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan jika orang tersebut adalah komandan yang baru diangkat. Wang Lin bahkan tidak melihat tentara iblis di sekitarnya dan langsung berjalan melewati 10 resimen. 13 dan Hu Pao segera mengikuti. Ekspresi mereka muram dan mereka tetap diam. Ketika mereka bertiga pergi, ledakan tawa datang dari 10.000 tentara iblis. Tawa ini penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Hanya Sima Yan yang tidak tertawa. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak tahu banyak tentang komandan baru.
tapi dia tahu bahwa jika dia berada dalam situasi ini, dia pasti tidak akan bisa pergi begitu saja tanpa membuat keributan. Sima Yan mengerutkan kening dan berkata, kalian semua boleh pergi dan terus berlatih. Meskipun suaranya rendah, di telinga para prajurit iblis, suaranya seperti guntur. 10 resimen dengan cepat berpisah dan memulai latihan mereka. Di kamp tentara, selain deretan barak, terdapat sebuah rumah yang sangat sederhana, namun terdapat formasi yang melindunginya. Ada bendera hitam besar di sebelah rumah, dan di bendera itu ada nama Sima yang disulam dengan benang emas. Jelas sekali bahwa rumah ini adalah tempat tinggal Sima Yan. Di samping rumah itu ada puing-puing bangunan. Jelas ada bangunan lain di sini sebelumnya. Hu Pao melihat segala sesuatu di depannya, dan setelah mendengar tawa datang dari belakangnya, dia dengan marah berkata, leluhur, para prajurit iblis ini sudah keterlaluan. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berkata, jangan ganggu mereka. Karena tidak ada tempat bagi kami untuk tinggal, kami hanya akan berkultivasi di luar. Dengan itu, dia menemukan area kosong dan duduk untuk bercocok tanam. Hu Pao dengan paksa menekan amarahnya saat dia dengan dingin melihat ke arah tentara iblis yang berhamburan. Dia mendengus dingin saat dia berjalan ke kiri Wang Lin dan duduk untuk menjaganya. Meski ekspresi 13 muram, matanya sangat tenang. Dia bahkan tidak mau repot-repot memikirkan penghinaan yang ditunjukkan tentara iblis. Dia hanya tahu bahwa selama Wang Lin mengucapkan kata itu, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. 13 duduk di sebelah kanan Wang Lin, lalu dia menutup matanya dan mulai mengolah metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah malam. Sepanjang hari ini, teriakan dari tentara iblis di kamp tentara tidak pernah berhenti. Pelatihan mereka mengandalkan pertarungan nyata antara satu sama lain dan difokuskan pada penggunaan formasi dalam pertempuran. Prajurit iblis yang sesekali melewati Wang Lin memandangnya dengan rasa jijik yang kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali selama ini. Dia seperti air di dalam sumur, di mana tidak ada gelombang yang bisa terjadi. 13 terus meniru Wang Lin dan terus berkultivasi. Meskipun riak muncul beberapa kali di dalam hatinya, semuanya ditekan secara paksa olehnya. Hu Pao adalah satu-satunya yang tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dia dengan dingin menatap setiap prajurit iblis yang lewat. Tidak hanya ekspresi Wang Lin yang tenang, hatinya juga tenang. Dia tidak terburu-buru untuk memerintah tempat ini dan malah mengamati semuanya. Meskipun matanya terpejam, dia telah menyebarkan akal sehatnya dan dengan cermat mengamati setiap orang dari 10.000 tentara di sini. Setiap resimen 1.000 orang memiliki seorang pemimpin, dan mereka semua adalah orang kepercayaan Sima Yan. Alasan dia tidak segera bertindak adalah karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang aturan tentara di negara-negara tersebut. Dia memperoleh pemahamannya dari ingatan Lo Yun. Kesembilan negara di sini semuanya mengikuti hukum militer dan sangat berbeda dari dunia budidaya. Kecuali jika kultivasi Anda cukup kuat untuk melawan Kaisar Iblis, Anda harus mengikuti hukum negara jika ingin meminjam kekuatan mereka. Semua orang asing yang datang ke negeri roh iblis harus terlebih dahulu berintegrasi ke dalam salah satu dari 9 negara dan mendapatkan komando atas pasukan. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan di sini. Jika Anda sendirian dan bertemu seseorang dengan puluhan ribu tentara iblis di bawah komandonya, bahkan tidak perlu melawan pertempuran itu. Meskipun tingkat budidaya prajurit iblis ini tidak tinggi, sekelompok dari mereka sangat kuat. Juga, tentara iblis ini berspesialisasi dalam formasi, mereka memiliki formasi yang sangat misterius dan aneh yang memungkinkan mereka membuat orang lengah. Terlebih lagi jika seseorang membunuh terlalu banyak tentara iblis, komandan utama, seseorang yang hampir sekuat Jenderal Iblis, akan muncul. Pada saat itu, seorang kultivator tidak akan bisa mendapatkan pijakan di negara itu. Pada saat itu, mereka hanya dapat melarikan diri dengan cepat ke negara berikutnya. Jika mereka terus bertindak seperti ini, mereka akan terpaksa melarikan diri dari satu negara ke negara lain hingga sulit bagi mereka untuk pergi kemanapun di negeri roh iblis. Mereka hanya dapat menemukan tempat terpencil untuk bercocok tanam, tetapi mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat militer, dan tidak ada kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno. Semua ini menyebabkan semua penggarap yang masuk ke tempat ini berusaha mendapatkan posisi di suatu negara.
Oleh karena itu, Wang Lin harus mematuhi hukum militer. Jika dia melanggar hukum militer, dia akan kehilangan segalanya. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Jika dia bertindak tanpa berpikir, akan sulit menghindari pembunuhan ketika mencoba menguasai pasukan. Selain itu, ketika para prajurit iblis ini mengenali seseorang, bahkan jika dia membunuh orang itu, mustahil untuk menguasai mereka. Pada akhirnya, dia akan melanggar hukum militer, gagal menguasai pasukan, dan hanya bisa menyerah. Banyak kultivator kuat yang gagal pada langkah ini. Dari ribuan orang yang masuk, setelah serangkaian eliminasi, hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan pijakan. Ketika mereka bertemu dengan tentara iblis yang tidak patuh, mereka langsung menyerang mereka. Namun, dibandingkan dengan tentara iblis, para pembudidaya adalah orang asing, jadi kaisar iblis tidak menyukai mereka. Inilah sebabnya setiap kali orang asing mengambil posisi, ada hukum militer tambahan. Itu sebabnya Wang Lin tidak terburu-buru. Dia seperti seorang pemburu yang menunggu kesempatan baginya untuk bertindak untuk menyelesaikan seluruh situasi. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Lin telah berkultivasi di area terbuka ini selama 3 hari. 13 masih tenang. 2 hari yang lalu, Wang Lin memberinya sebuah batu giok dan menyuruhnya untuk menghafal isinya. Dia saat ini masih menghafal isi batu giok itu. Namun, selama 3 hari ini, kemarahan Hu Pao terus meningkat. Semakin banyak tentara iblis yang memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Di mata mereka, komandan baru mereka sebenarnya tidak seberapa. Namun, Sima Yan menjadi lebih waspada. Dia masih merasa ada yang tidak beres, karena komandan baru itu benar-benar di luar ekspektasinya. Dalam 3 hari ini, dia tidak hanya tidak ikut campur dalam masalah apapun yang berkaitan dengan Kam, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya duduk di sana berkultivasi seolah dia sudah mati. Jika bukan karena salah satu dari mereka terus-menerus dipenuhi amarah dan semakin kesal setiap hari, Sima Yun akan semakin waspada. Dia tidak takut dengan tindakan Wang Lin, menjadi marah, atau campur tangan dalam urusan Kam. Dia sudah siap menghadapi semua situasi ini. Dia akan membuat Wang Lin terlihat buruk atau mengusirnya dari tempat ini. Yang dia takuti adalah keheningan yang tidak bisa dia tembus. Apa sebenarnya yang dipikirkan komandan baru ini? Sima Yan saat ini berada di rumahnya, dan di bawahnya duduk 8 orang. Ke-8 orang ini semuanya adalah pemimpin resimen. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah berkultivasi selama setengah bulan di kamp tentara. Dalam setengah bulan ini, Wang Lin tidak melakukan apapun, dia hanya duduk di sana dan diam-diam berkultivasi. Kamp tentara sepertinya telah menjadi tempat budidayanya. Hati 13 juga menjadi tenang saat dia berkultivasi dengan Wang Lin. Namun kemarahan Hu Pao terus meningkat. Jika bukan karena dia khawatir dengan pendapat Wang Lin, dia pasti sudah mencabut bendera jiwanya dan melakukan pertempuran hebat. Keheningan Wang Lin menyebabkan rasa jijik di mata 10.000 tentara iblis meningkat. Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Pada hari ini, resimen yang dipimpin oleh pemimpin resimen Sun melewati Wang Lin saat mereka sedang berlatih. Pemimpin resimen Sun tidak menyembunyikan rasa jijik dan jijiknya terhadap Wang Lin, dia memandang rendah komandan baru itu dari lubuk hatinya. Sekarang setelah dia lewat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dan berkata, sampah. Resimen itu melihat ekspresi dan tindakan pemimpin mereka dan mulai tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Saat ludah itu mendarat di tanah, Wang Lin membuka matanya. Matanya tenang dan suaranya bahkan lebih tenang saat dia berkata, pemimpin resimen Sun, apa yang kamu katakan? Pemimpin resimen Sun terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara dalam waktu setengah bulan. Dia mencibir dalam hatinya dan berkata, dengan nada menghina, aku bilang kamu sampah. Suaranya dipenuhi dengan arogansi, tetapi sebelum dia selesai berbicara, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mengungkapkan senyuman yang menggugah pikiran. Tangan kanannya bergerak seperti kilat dan mengulurkan tangan, menyebabkan kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Tubuh pemimpin resimen Sun segera ditekan oleh kekuatan tak kasat mata ini dan diseret ke arah Wang Lin tanpa kemampuan untuk melawan. Ekspresi pemimpin resimen Sun segera berubah dan dia berusaha untuk melawan. Namun sekeras apapun dia mencoba,
bahkan ketika dia menggunakan seluruh energi spiritual iblisnya, itu sia-sia. Kekuatan yang menekannya seperti baja dan menekannya semakin keras. Tubuhnya segera terbang menuju Wang Lin dan lehernya tersangkut di tangan Wang Lin. "Kamu!" Darah dengan cepat mengalir ke kepalanya dan wajahnya menjadi sangat merah. Tangan di tangannya seperti pintu kematian yang menjebaknya di sana. Bahkan dalam situasinya saat ini, dia melotot untuk menatap Wang Lin. Dia tidak percaya orang ini berani membunuhnya, tapi sekarang dia takut pada budidaya Wang Lin. Wang Lin melakukan satu gerakan dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan Komandan Sima tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Melihat pemimpin resimen mereka ditangkap, 1000 tentara iblis tiba-tiba bergerak dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, 13, ucapkan hukum militer ke-8 negara setan langit. 13 telah menghafal isi batu giok itu. Sekarang setelah Wang Lin menanyakan pertanyaan itu, dia dengan cepat berkata, mereka yang memberontak melawan atasannya, bunuh. Tubuh pemimpin resimen Sun bergetar, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Dia ingin berbicara, tetapi dengan tangan Wang Lin menutupi tenggorokannya, dia tidak dapat mengeluarkan kalimat lengkap. Mata Wang Lin sangat dingin saat dia menunjukkan senyuman yang menakutkan. Dia tiba-tiba memberikan banyak kekuatan pada tangan kanannya, dan dengan suara retakan, leher pemimpin resimen Sun dihancurkan oleh Wang Lin bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Wang Lin menyebarkan energi spiritual celestialnya dengan gila-gilaan ke dalam tubuh orang ini, menghancurkan kultivasi orang ini. Bahkan sampai saat kematiannya, pemimpin resimen Sun masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa komandan yang baru diangkat akan berani membunuhnya. Sambil memegangi tubuhnya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu untaian energi spiritual iblis keluar dari pemimpin resimen dan diserap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat 13 selesai berbicara, Wang Lin membunuh orang ini tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, tentara iblis yang menyerang semuanya berhenti di jalurnya. Mata mereka dipenuhi amarah. Para prajurit iblis yang cerdas dengan cepat mengubah pandangan mereka ke arah Wang Lin. Wang Lin melemparkan tubuh pemimpin resimen Sun ke depan. Dia kemudian dengan dingin menatap tentara iblis itu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tubuh itu mendarat di hadapan tentara iblis. Setelah melihat wajah bingung pemimpin resimen Sun, kemarahan muncul di hati para prajurit yang dibesarkan secara pribadi oleh pemimpin resimen Sun. Seseorang di antara tentara iblis dengan cepat berteriak dengan marah, "Saudara-saudara, mari kita membalas dendam kepada pemimpin resimen." Setelah kata-kata itu diucapkan, sebagian besar tentara iblis mengeluarkan raungan marah. Mereka semua menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu dan melepaskan aura iblis mereka. Di mata mereka, Wang Lin adalah musuh mereka. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan lembut berkata, "Memberontak terhadap atasanmu." Dia kemudian mengungkapkan senyuman yang menakutkan. Dia tidak terbang tetapi menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan pedang surgawinya. Dengan satu ayunan, seberkas energi pedang keluar seolah-olah akan membelah langit. Pedang setengah bulan dengan cepat mengikuti dan menyerang langsung ke tentara iblis. Jeritan segera mulai bergema di area tersebut. Untuk pedang surgawi, berurusan dengan prajurit iblis yang hanya berada pada tahap formasi inti itu terlalu sederhana. Dengan satu kilatan, kepala tentara iblis jatuh ke tanah. Kekacauan di sini segera terlihat oleh tentara iblis dari resimen lain, dan pandangan mereka semua tertuju pada pemimpin resimen masing-masing. 9 pemimpin resimen yang tersisa dengan cepat menyerbu dan tentara iblis segera mengikuti di belakang mereka. Salah satu dari 9 pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Berhenti!" 50 km bukanlah jarak yang jauh. Segera, ada awan debu di kejauhan saat 9.000 tentara iblis menyerbu menuju lokasi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat dia membuka lengannya dan energi spiritual iblis dan surgawi di tubuhnya membentuk pusaran. Pada saat ini, energi spiritual iblis dalam ratusan tentara iblis yang terbunuh oleh pedang surgawi dan pedang setengah bulan meninggalkan tubuh mereka. Kemudian energi spiritual iblis terbang menuju Wang Lin dan diserap olehnya. Energi spiritual iblis sangat kental dan menciptakan pusaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Ketika 9.000 tentara iblis tiba,
Wang Lin telah selesai menyerap energi spiritual iblis. Dia menunjuk ke udara dengan jarinya, menyebabkan pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang kembali padanya. Pedang surgawi dan pedang setengah bulan melayang di atas kepalanya dan melepaskan getaran tajam. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh resimen 1000 orang pemimpin resimen Sun tewas. 9 pemimpin resimen semuanya mengenakan baju besi hitam dan mendekati Wang Lin. Tatapan mereka langsung tertuju pada mayat pemimpin resimen Sun. 9.000 tentara iblis semuanya menyebar dan mengepung lokasi Wang Lin, dan niat membunuh yang kuat segera memenuhi area tersebut. Mereka tidak hanya mengelilingi Wang Lin, mereka menciptakan formasi, dan targetnya adalah Wang Lin. 13 dan Hu Pao segera berdiri dan mata mereka menjadi dingin. Terutama Hu Pao, dia menjilat bibirnya saat dia mengeluarkan seluruh bendera jiwanya dan dengan dingin melihat sekelilingnya. Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus di tanah. Bahkan ketika dia membunuh sebelumnya, dia tidak berdiri. Pada saat ini, meskipun dia dikelilingi oleh 9.000 tentara iblis, ekspresinya masih tenang, dan dia dengan tenang berkata, "Apakah kalian semua akan memberontak melawan atasanmu?" Hati 9 pemimpin resimen tiba-tiba menjadi dingin. Bekas darah di tanah belum mengering dan masih ada tengkorak yang terpenggal berserakan. Semua ini segera menyebabkan citra Wang Lin di hati 9 pemimpin resimen berubah. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua saling memandang dan tidak berbicara. Tepat pada saat ini, raungan marah datang dari kejauhan. Sima Yan bergerak seperti hembusan angin kencang saat dia menyerbu. Dia melewati tentara iblis dan segera tiba di tempat kejadian. Melihat pertumpahan darah yang terjadi di sini menyebabkan wajahnya menjadi sangat muram. Dia sedang bermeditasi sebelumnya, dan ketika dia mendengar kekacauan di kamp, dia segera berhenti. Namun, dia tidak muncul tetapi menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi pengurus tentara. Dia menunggu sampai Wang Lin dikepung sebelum muncul. Sima Yun berkata dengan nada serius, "Tuan Komandan, apapun alasannya, setelah Anda membunuh pemimpin resimen Sun, Anda juga membantai prajuritnya. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu." Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia tersenyum tipis. 13. Ucapkan hukum militer ke-13 negeri setan langit. 13 dengan cepat melafalkan, mereka yang mengepung kamp militer harus mundur dalam 30 napas waktu. Jika tidak, bunuh. Bacakan hukum kedua negeri setan langit. Menggunakan formasi pembunuhan abadi atau lebih tinggi untuk urusan internal tanpa izin harus dihentikan dalam 20 napas waktu atau itu adalah kejahatan. Ekspresi Wang Lin tenang, dan wajah Sima Yanlah yang menjadi semakin suram. Dia segera mengerti mengapa orang sebelum dia tidak melakukan apapun selama setengah bulan. Orang ini sedang menunggu kesempatan untuk bertindak agar semua orang terjebak dalam bencana. Di antara 9 pemimpin resimen, 3 di antaranya langsung mundur selangkah. Mereka semua saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka tidak mau terlibat dalam perebutan posisi komandan. 13. Mulai menghitung waktu. Wang Lin memejamkan mata dan tidak lagi menatap Sima Yan. Mata 13 menjadi tenang saat dia perlahan berkata, 16, 15, 14, 13.